Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Aulia dengan NIM 223012410040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan soal HOTS tingkat SMP menggunakan teknik berbasis konteks dan prosedur penyelesaian masalah. Untuk bahasan pokoknya ada empat. Yang pertama adalah apa itu HOTS, yang kedua teknik dan kajian matematika yang digunakan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Nah, apa itu HOTS? HOTS itu merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Ini adalah kegiatan berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar menghafal fakta atau menciptakan kembali suatu pengetahuan persis seperti pengetahuan yang diperoleh. Nah, sebenarnya teknik pengembangan soal HOTS ini ada banyak ya, teman-teman. Namun pada video kali ini kita akan membahas teknik yang yaitu teknik berbasis konteks dan prosedur penyelesaian masalah. Nah, teknik ini didasari oleh suatu contoh masalah, lalu dikembangkan menjadi empat macam soal HOTS, yang itu yang pertama adalah ekuivalen. Ekuivalen ini konteksnya sama, prosedurnya sama. Terus yang kedua adalah similar. Kalau similar ini konteksnya sama, namun prosedurnya berbeda. Nah, yang ketiga itu isomorfik. Isomorfik ini konteksnya berbeda, namun prosedurnya sama. Sedangkan yang terakhir itu unrelated, di mana konteks dan prosedur itu berbeda. Nah, materi yang akan soalnya itu nanti materinya tentang bangun ruang ya, teman-teman. Nah, bangun ruang ini submaterinya adalah volume bangun ruang sisi lengkung, yang mana merupakan materi kelas 9 semester genap. Nah, tingkatannya itu sekolah menengah pertama. Untuk contoh masalahnya, ini ada seorang pengrajin besi. Kalau besi itu pengen dibuat bulat gitu loh. Tapi itu kan panas, makanya bola-bola tersebut harus dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air. Nah, pertanyaan itu berapa tinggi air dalam tabung setelah ketiga bola dimasukkan? Nah, untuk yang ekuivalen, ekuivalen tadi kan sama konteksnya, namun juga sama juga ya prosedurnya. Ini juga sama, yaitu sama-sama eh, hampir mirip konteksnya, yaitu yang memasukkan memasukkan kelereng ke dalam gayung yang berisi air. Pertanyaan juga sama, berapa tinggi air dalam gayung setelah semua kelereng dimasukkan? Itu yang ekuivalen. Lalu yang similar, similar tadi konteksnya sama namun prosedurnya berbeda. Konteksnya hampir mirip, yaitu seorang penjual bakso ingin masukkan 40 butir bakso mentah yang ukurannya sama ke dalam dandang. Nah, ketinggian airnya itu naik. Nah, pertanyaannya yang berbeda. Berapakah volume sebutir bakso? Yang ditanyakan itu ya. Kalau yang tadi ditanyakan tentang ketinggian air setelah dimasukkan suatu benda. Kalau yang ini ditanyakan berapa volume sebutir bakso. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah isomorfik. Isomorfik tadi konteksnya berbeda, namun prosedurnya sama. Nah, kalau yang tadi konteksnya itu memasukkan barang, eh, tenggelamkan barangnya itu. Nah, kalau yang ini itu untuk mempercantik tampilan kolam, ayah menambahkan sebuah hiasan kolam berbentuk seperti bola, terbuat dari kayu yang mengambang di permukaan air. Jadi, ada benda dimasukkan, tapi yang dimasukkan itu tidak tenggelam semua, tapi ada yang mengambang, ada yang tenggelam. Sebesar setengah yang tenggelam itu. Sedangkan yang mengambang juga setengah. Dan ini konteksnya juga di kolam juga. Nah, tapi pertanyaannya sama. Berapakah tambahan ketinggian air dalam kolam setelah bola hiasan dimasukkan? Lalu yang terakhir itu adalah unrelated. Kalau unrelated ini beda konsep, beda konteks dan beda juga prosedurnya. Kalau ini seorang petani ingin menyimpan hasil panennya ke dalam drum berisi tabung yang memiliki tutup. Kalau tadi kan tentang kayak ada air atau apa, kali ini nggak ada airnya ya, teman-teman. Dan kan kalau melon itu dimasukkan ke dalam tempat drum atau apa, itu kan nggak bisa semuanya, maksudnya eh, tidak bisa efektif semuanya masuk gitu kan. Nah, ini hanya 75 dari volume drum yang bisa digunakan secara efektif untuk menyimpan melon. Nah, pertanyaan juga beda, berapa paling banyak melon yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah drum? Begitu.
Lalu untuk kesimpulannya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir berpikir tingkat tinggi siswa, guru dapat memfasilitasi siswa dengan memberikan soal-soal yang bervariasi yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar menghafal fakta atau menceritakan kembali suatu pengetahuan persis seperti pengetahuan yang diperoleh. Nah, pembelajarannya itu harus dilakukan dengan bertahap, dengan memperhatikan cognitive load. Nah, untuk pembahasan soal lebih lanjut, dapat dicek, dapat memindai kode QR di bawah ini. Nanti akan ada penjelasan tentang pembahasan soal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.